Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa sallam. Pada ketua apa ini? Saha Indonesia yang sama-sama kita hormati, segenap teman-teman sekalian, mahasiswa dan mahasiswi dari Indonesia yang sekarang ini sedang menempuh talabul ilm di satu lembaga pendidikan yang sangat tua, ya, lebih dari satu abad yang lalu. Teman sekalian, pertama saya merasa senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman sekalian di sini untuk lebih mengetahui dari dekat kehidupan mahasiswa dan mahasiswi Indonesia di Al-Azhar. Semua yang di sini semuanya Azhar semuanya. Azhariyin wa Azhariyat. Ya. Nggak ada yang di Ain Syams, nggak ada. Apa dibuat? Kita perlu berbangga sekarang dengan intimak kepada Al-Azhar ini. Karena pertama ini adalah merupakan institusi pendidikan yang sudah lama sekali, kita bisa katakan. Dan yang kedua adalah institusi pendidikan yang masih tetap berpegang teguh dengan paham Ahlussunnah wal Jamaah. Walaupun pada masa-masa yang lalu pernah ada mampir di Mesir ini, yaitu paham Syiah. Pada waktu ada Daulah Umayyah. Yang ketiga, Azhar ini masih tetap mempertahankan kekuatan ilmiah, seperti misalnya yang saya dengar itu bahwa kalau ada anak yang satu saja mata pelajaran yang her, maka dianggap harus diulangi lagi. Betul aku nggak sampai sekarang. Ya. Ini adalah merupakan hal yang luar biasa, sehingga tamat Al-Azhar itu bukan saja tamat judul tesis atau tamat terhadap judul disertasi, tapi tamat mengamanatkan ilmu-ilmu yang sangat dibutuhkan yang berkaitan dengan kekhususannya itu, khususnya itu. Semuanya ilmu-ilmu di sini. Dan ini adalah merupakan satu metode lama. Kan dalam masa yang lalu itu tidak ditanyakan kamu itu sudah marhalah sanawi atau ali atau apa, enggak. Kamu itu sudah ngaji apa-apa gitu, yang sudah dikaji Pak. Itu seperti di Saulatiyah yang ada di Mekah, pernah dengar ya? Itu yang saya lihat apa namanya tuh, dari raportnya itu di situ yang disebutkan itu bukan fikih, bukan tafsir dan lain sebagainya, enggak. Tapi di situ berupa kitab. Dia sudah ngaji kitab Ihya Ulumuddin atau belum, Al-Wajiz atau belum, apa tafsirnya sini atau belum gitu ya. Itu bukan seperti itu. Itu adalah merupakan cara untuk memperkuat keilmuan ya dalam satu institusi pendidikan ya. Jadi oleh karena itu saya senang sekali kalau ada yang bisa menuntut ilmu di Azhar yang semacam ini.
Dan yang ketiganya itu banyaknya SDM yang luar biasa itu. Para masyayikh-masyayikhnya itu luar biasa. Ya, dan seleksi untuk satu jabatan tertentu itu ya harus hafal Quran. Menjadi imam saja harus hafal Quran, menjadi khatib aja harus hafal Quran. Sampai hafal-hafal yang lain-lainnya. Dulu Azhar ini sebelum masuknya Muhammad Abduh menjadi rektor Azhar, itu tidak ada ilmu umum, dokter ada, waspada ada. Sehingga masyarakat yang masuk itu semuanya masuk ke dalam al-ulum al-islamiyah semuanya. Sehingga muncul ulama-ulama yang bekal, ulama-ulama yang ya, mereka betul-betul menguasai dalam ilmu. Imam Abu Zahra pernah dengar ya, Imam Abu Zahra. Dan lain sebagainya itu adalah merupakan asatin daripada al-ulama. Jadi orang-orang yang mempunyai kekuatan ilmiah, ya, otaknya yang cerdas, semuanya masuk terus. Karena masa lalu itu orang bangga sekali masuk ke dalam pasar. Mereka bangga kalau seandainya sudah pakai kopiahnya merah, gitu. Seperti itu. Tapi setelahnya Muhammad Abduh masuk, dan Muhammad Abduh itu kan berkenalan dengan Jabal bin Al-Wani dan mempunyai murid Rasyid Ridwan. Di sini Muhammad Abduh ingin mengadakan satu revolusi pendidikan. Jadi akhirnya muncul fakultas-fakultas umum. Orang Islam harus jangan berkutat kepada ilmu agama saja, tapi harus bisa menguasai juga ilmu yang non syar'iyah yang sama-sama dibutuhkan di dalam itu. Nah, makanya akhirnya muncullah ilmu-ilmu yang tatbiqi ya, karena sebagaimana mungkin kita ketahui, Muhammad Abduh dahulu itu membandingkan antara dunia Islam dengan dunia Barat. Kalau terhadap dunia Barat, ra'aitul Islam wa ra'aitul muslimin. Pada waktu menengok kepada negara-negara Islam, ra'aitul muslimin wa ra'aitul Islam. Di mana kenapa demikian? Sehingga ada lagi yang memberikan satu catatan kepada gimana ya orang belajar toharo. Ngaji toharo itu berbulan-bulan. Ngaji toharo saja itu berbulan-bulan. Kenapa? Karena saya di sini itu luar biasa. Bagaimana hukumnya mak yang mutanajis, baru najis saja itu memerlukan waktu banyak sekali. Tinggal ada yang membuat satu catatan atau kritikan. Lihat kitab-kitab fikih, mana yang lebih banyak abwab yang berkaitan dengan ubudiyah atau bab yang berkaitan dengan muamalah, yaitu swadiyah dan lain sebagainya. Ternyata kalau dilihat itu yang paling banyak rasanya, yang paling banyak itu adalah hal yang berkaitan dengan ubudiyah. Padahal ubudiyah itu gampang banget, gampang. Ma ja'ala alaikum fid din min haraj. Sudah itu aja tuh. Nah, ahkam yang berkaitan dengan ubudiyah itu ya sampai lain-lain. Nah, jadi mulai dari saat itulah pemikiran Muhammad. Tapi ada setelahnya dibuka unit-unit sekolah umum ataupun mata pelajaran umum. Akhirnya ada yang keluar menjadi dokter, menjadi insinyur, dan sebagainya. Akhirnya banyak orang Mesir yang masuk ke sekolah-sekolah umum.
Karena ya hasil daripada mutakharrijin dari sekolah-sekolah itu, mereka jadi dokter, mereka jadi insinyur, mereka jadi apa-apa. Dan tentu itu mempengaruhi terhadap isi kantongnya, ya. Isi kantongnya yang dari sekolah kedokteran, masya Allah, beli rumah, beli mobil, beli apa. Sementara orang yang dari kuliah Islamiyah, orang Islamiyah itu ya begitu aja.